Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa dan mobil khusus warga binaan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika Cirebon yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada hari ini, alhamdulillah dengan izinnya kita masih bisa bersilaturahim dalam rangka bersama-sama mencari ilmu untuk menuju kehidupan yang penuh dengan keberkahan, di dalam rangka hidup yang baik, hidup yang penuh dengan keridhaan, hidup yang penuh dengan kemaslahatan untuk kebahagiaan di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua warga binaan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika Cirebon yang sama-sama ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah melewati beberapa bulan di tahun 1441 Hijriah ini. Sekarang kita sudah mencapai hampir detik-detik terakhir, detik-detik bulan terakhir di tahun 1441 Hijriah ini. Pertanyaannya, sampai sejauh mana amal yang kita lakukan pada tahun ini? Apakah banyak kebaikannya atau banyak keburukannya? Itu yang perlu kita jawab oleh diri kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat, teman-teman semua warga binaan khusus narkotika Cirebon yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya tidak akan menanyakan dari mana kalian berasal. Saya tidak akan bertanya kalian dari keluarga apa. Saya tidak akan menanyakan kalian dari partai apa. Saya tidak akan menanyakan kalian berasal dari bendera apa. Apapun benderanya yang kalian bawa, apapun partainya yang kalian bawa, apapun keluarga yang kalian bawa pada saat ini, tidak akan saya tanyakan sama sekali. Tetapi yang akan saya tanyakan adalah fa'aina tadhhabun, sebagaimana pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu hidup itu mau kemana? Kamu hidup itu mau kemana? Itu pertanyaan yang saya berikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'in tadhhabun. Akan kemana arahnya kamu hidup ini? Jawabannya adalah ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepada aku, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa diambil sebuah pemahaman bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk hura-hura, bukan untuk sekedar meramaikan jagat raya ini. Tetapi Allah menciptakan jin dan manusia adalah tujuannya satu, agar mereka mau beribadah, mau mengabdi, mau menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, para warga binaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian, apapun profesi yang kita miliki saat ini, apakah kita sebagai seorang guru, apakah kita sebagai seorang pegawai, apakah kita seorang petani, seorang pedagang, seorang bisnismen, atau apapun profesi kita saat ini,
tidak pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tanyakan adalah sejauh mana dengan profesi yang kita miliki itu bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita menjadi seorang petani, niati pagi-pagi berangkat ke sawah, niat ke sawahnya adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah untuk menghidupi anak istrinya, ibadah untuk menghidupkan tanaman-tanaman Allah Subhanahu wa taala, ibadah untuk mengalirkan air ke tumbuh-tumbuhan. Bahkan ibadah yang tidak disangka-sangka adalah buah dari tanaman itu terkadang dimakan oleh burung yang merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi seorang guru juga niati ketika kita mengajar, niatkan bahwa mengajar adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar santrinya yang dia didik, agar muridnya yang dia didik senantiasa kalau besar nanti menjadi seorang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengabdi kepada setan, mengabdi kepada jin ataupun yang lainnya. Seorang supir barangkali dia tiap hari mengendarai mobilnya dari satu tujuan ke tujuan yang lain sesuai dengan trayeknya masing-masing. Niati bahwa nyupir itu adalah ibadah. Hasil dari nyupir itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, itu juga ibadah. Maka dengan demikian, apapun profesi kita, ketika kita mau bekerja, niatkan bahwa pekerjaan itu adalah untuk mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa sebelum berangkat itu bismillah, menyebut nama Allah, kemudian kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam bahwa ibadah itu setidaknya dibagi menjadi dua hal atau dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ditentukan syarat dan rukunnya. Ibadah yang cara-caranya dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Itu ibadah mahdhah. Contohnya adalah sholat. Sholat kita tidak boleh sembarangan sholat kalau belum ada petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara sholat yang benar, dari mulai gerakan-gerakannya sampai dengan doa-doa yang dibaca juga, semuanya diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan zakat juga demikian. Ada zakat fitrah, zakat mal, semuanya ada aturannya dalam Islam. Kemudian puasa juga demikian. Cara berpuasa, apa saja yang membatalkan, semuanya sudah diatur oleh Rasulullah. Kemudian haji juga demikian. Bagaimana cara berhaji, bagaimana cara tawaf, cara wukuf, ya, cara syai, semuanya dicontohkan Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Bahwa ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang syarat-syarat dan rukunnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentunya melalui kitab-kitab hadis dan istiad-istiad para ulama-ulama kita. Yang kedua adalah arti yang disebut dengan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah ghairul mahdhah itu adalah ibadah sosial. Ibadah ghairul mahdhah itu adalah ibadah yang bentuknya macam-macam, yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Semua perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apapun perbuatan yang baik yang dengan maksud ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, maslahat bagi manusia, itulah yang namanya ibadah ghairul mahdhah. Contohnya apa? Contohnya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah ghairul mahdhah. Tidak ditentukan syarat dan rukunnya. Yang penting dia bersuci, menutup aurat, maka dia boleh membaca Al-Qur'an. Kemudian juga menuntut ilmu juga ibadah ghairul mahdhah. Pekerja juga untuk anak dan istri itu juga ibadah ghairul mahdhah. Membangun jembatan, membangun jalan, mengucapkan kata-kata yang baik, membaca tahlil, membaca istighfar, zikir, ataupun yang lainnya. Intinya adalah
semua perbuatan yang baik dengan tujuan ingin mendapatkan ridho dari Allah, itulah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhur. Maka perbanyaklah ibadah yang ini. Jadi kalau ibadah mahdhur jumlahnya terbatas, tetapi kalau ibadah ghairu mahdhur jumlahnya tidak terbatas. Sahabat-sahabat sekalian, warga binaan khusus LP Narkotika, LP khusus Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita harus introspeksi diri, sampai di mana kita dalam hidup ini sampai dengan saat ini. Apakah kita sudah melenceng dari tujuan hidup kita atau tidak gitu. Setiap saat kita mengevaluasi diri, akhir bulan, akhir minggu, bahkan akhir hari juga. Setiap hari, di akhir hari atau di akhir malam, senantiasa kita harus bisa mengintrospeksi diri, harus bisa muhasabah sampai di mana tujuan hidup kita selama ini. Apakah baik-baik saja sesuai dengan aturan Allah di dalam Al-Quran, hanya untuk beribadah kepadanya, atau kita lalai, atau kita menyimpang jauh dari ajarannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa melalui kesempatan yang mulia ini saya tegaskan kembali, sahabat-sahabat sekalian, warga binaan lapas khusus Narkotika Cirebon, mari kita bersama-sama fokus kepada tujuan hidup kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiada lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan lupa niati bahwa kita bekerja itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.